Siap tidak siap harus siap ya. Oh gitu. Siap tidak siap harus siap. Tapi insya Allah saya sudah mempersiapkan. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa nih besok? Karena kita masih bersatu, kalau bersangkutan dari terkait biasa mereka. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan, memahami materi dan tentunya menghargai bagaimana proses pembentukan dasar negara, khususnya dasar negara dalam hal Pancasila. Ya. Jadi tadi Atun mau menetapkan tujuan pembelajarannya tadi ya. Bagaimana anak bisa menjelaskan, kemudian tentunya menyajikan laporan ya Bu. Endingnya nanti akan menyajikan laporan bagaimana siswa menyajikan laporan terkait bagaimana proses pembentukan dasar negara tersebut. Ini usulan-usulan atau pendapat-pendapat dari berbagai tokoh pendiri negara. Besok di kelas apa ya Bu? Insya Allah di kelas 7D. 7D, siap. Jam 3 dan 4 siap. Nanti Bu Atun ingin mengembangkan apa nih untuk besok itu? Yang ingin dicapai apa? Sebenarnya saya ingin mengembangkan media aja, media pembelajaran yang sebenarnya cukup sederhana ya. Medianya saya buat dari media itu kardus yang sudah tidak terpakai. Contohnya seperti ini. Jadi ini puzzle ya, saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian mereka akan memasangkan, menyusun menjadi sebuah gambar yang utuh dan sempurna. Jadi nanti mereka akan memasang secara berkelompok. Jadi setiap kelompok sama atau beda? Sama. Setiap kelompok jumlah puzzle-nya sama 20 pieces, tapi gambarnya beda-beda. Oh gitu. Insya Allah ada 4 gambar yang akan saya coba ini terapkan di kelas. Nanti untuk tekniknya bagaimana Bu? Kalau sebagai kelompoknya Kita random aja Bu. Biasanya on the spot biasanya on the spot. Jadi entah itu saya tunjuk, entah itu anak-anak menghitung, atau biasanya saya menghitung secara acak 1, 2, 3, 4. Nanti nomor urut 1 berarti nomor 1, nomor urut 2, 2, 3. Jadi tergantung mereka menyebutkan nomor berapa. Jadi kalau nomor 1 berarti mereka masuk ke kelompok 1, kelompok 2 berarti mereka menyebutkan nomor 2. Jadi random aja sih Bu. tidak terlalu nanti besok strategi yang disiapkan media pembagian kelompoknya nanti heterogen ya. Yes. Random ya. Oke. Terus nanti penilaiannya sudah disiapkan? Sudah saya siapkan nilainya Pelajarnya sudah saya siapkan. Siap. Tentu sudah saya siapkan. Ya. Berarti besok jam berapa ya Bu? Insya Allah jam 3 dan 3 dan 4 ya. Oke, nanti saya akan masuk ke kelas Atun 2 jam ya. 2 jam. 2 jam berarti 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit sekitar 8 menit. Nanti saya hanya melihat saja walaupun dan nanti saya mungkin nanti akan refleksikan sendiri ya kelebihan apa, kekurangannya apa, dan itu nanti yang akan menjadi pembelajaran. Terima kasih Bu Atun, sampai ketemu besok ya. Insya Allah. Saya tunggu kedatangannya. Sama-sama.
Indonesia. Aksan. Telur dadar sama nasi. Telur dadar sama nasi. Azara. Tonggol juga. Oke, Eva. Tekon. Kita mana yang kesini nih kayaknya. Iya. Kita tinggi dulu. Udah. Pausian. Telur ceplok. Gabriel. Nasi bogana. Nasi. Bogana. Bogana itu khas mana ya? Khas daerah mana? Kelihatan. Ini Bogana. Pancasila yang kemarin pernah kita coba. Ya. Tepuk sila Pancasila. Sila 1, Bintang. Sila 2. Rantai. Sila 3. Berikin. Sila 4. Salah benteng. Sila 5. Bagian kapas. sudah siap belajar hari ini? Siap. Kemarin kan kita sudah belajar tentang proses, ya, tentang proses sebelum Pancasila ada. Ada 4 masa di situ. Masa apa saja? Yang pertama, belum sebelum masa penjajahan. Masa penjajahan sebelum penjajahan. Masa penjajahan awal. Kemudian masuk masa kerajaan. Terus masuk masa. Ketuanya siapa ya? Simak video diningrat. Video diningrat. Good. Dokter simak video diningrat. Kemudian BPU PKI punya anggota. Anggotanya jumlahnya ada berapa? Tiga. 60. Belum. 60 berapa? 67. Menyelidiki apa? Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Iya, menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Itu tugasnya. Ya. Jadi 4 tim. 4 tim ya. Sebutkan 1. Bilang 1. 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Tim ya. Nanti yang tim 1, yang tadi angka 1 berarti tim 1. Yang nyebutin angka 2 berarti tim 2. Yang nyebutin angka 3 berarti tim 3. Yang nyebutin angka 4 berarti tim 4. Tim 1 puzzle. Mau membagikan puzzle. Tim 1 mana tim 1? Tim 2. Sini belajarnya aku maju. Tim 3 mana? Tim 4. Yanzi, satu lagi kan. Puzzle-nya nanti kalian susun dengan rapi. Susun dengan rapi. Nanti silakan kalian bekerja sama untuk menyusun puzzle tersebut. Nanti kalian lihat gambarnya siapa saja. Oke? Puzzle-nya, jumlah puzzle-nya sama 20 pieces. 20 pieces. Jadi nanti siapa yang cepat menyelesaikan puzzle dapat hadiah. Sudah mulai ketemu belum?
ketiga. Kerjasama ya, kerjasama nih. Ada yang menang. Bukan kurang. Enggak kurang jumlahnya. Enggak pas berarti kurang pas. Ya. Ada 5 poin. 5. Bangsa Indonesia. Yamin ada 5. Supomo ada 5. Bu, dia minta nggak minum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dimulai dari Dewi. Oh Yamin 29 Mei 1945. Pendapatnya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Betul? Betul. Sekarang Asri. Enggak usah ditutup, Mas. Biar kelihatan wajahnya, biar kelihatan. Pendapat Supomo. Pendapat Mr. Supomo di 21 Mei 1945. Pendapatnya persatuan, keluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, kesabaran, dan keadilan rakyat. Betul? Betul. Pendapat Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pendapat kebangsaan Indonesia ingin nasionalisme dan atas kemerdekaan, mufakat atas demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Betul? Betul. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan betul? Kekuasaan. Kekeluargaan. Keseimbangan lahir dan batin. Musyawarah. Keadilan rakyat. Berarti jawaban Edi betul.
main baik-baik, jangan sampai hilang. Ya, kalau di situ aja tidak. Oke, ibu akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat dan insya Allah tetap bersemangat. Semangat ya. Minggu yang lalu kan kita sudah observasi ya Bu ya. Kira-kira dari pengalaman mengajar itu refleksinya apa Bu? Iya, untuk panjenengan dalam melaksanakan Kalau refleksi untuk saya sendiri itu yang pertama tentunya membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru. Jadi biasanya saya tuh mengawali pembelajaran itu dengan menanyakan kabar guru, kemudian apa persepsinya dengan kondisi anak, kemudian apakah sudah sarapan apa minimal pertanyaan-pertanyaan yang kecil tapi membuat komunikasi itu hidup. Jadi tidak monoton datang langsung materi gitu kan. Biasanya saya tanyakan kabar. Jadi membangun komunikasi yang baik dulu dengan anak. Terus yang kedua menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya. Biasanya yang kemarin belum lihat kan, biasanya saya selalu menciptakan suasana pembelajaran dengan asik gitu. Oh ya, 5 atau 10 menit lah. Jadi biasanya saya lakukan itu untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman terhadap anak-anak siap apa tidak untuk belajar. Biasanya kan anak-anak kalau SMA itu sukanya main-main dulu. Main-main. Kami, saya khususnya itu biasanya kalau pembelajaran itu dilakukan melalui diawali dengan kegiatan asik. Tetap buka, tapi nyanyi kan, apa yang biasa saya lakukan. memang luar biasa sekali ketika saya melihat Bu Atun membangun komunikasi dengan anak itu ya. Tidak semua guru bisa melakukan hal itu dan itu adalah poin penting ya. Jadi pertama membangun komunikasi, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke. Kemudian ya, kemarin itu topiknya apa ya Bu ya? Topiknya itu kan tentang perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara itu banyak tokoh-tokoh yang ditampilkan di situ. Biasanya kan anak-anak cenderung menghafal susah ya, menghafal tokohnya, wajahnya dan lain-lain. Jadi saya terinspirasi untuk membuat sebuah puzzle dari barang-barang bekas, kardus yang tidak terpakai. Saya ciptakan puzzle itu gambarnya tokoh-tokoh. Jadi anak-anak bisa merangkai itu, kemudian memaksimalkan itu pembelajaran. Jadi mereka itu paham, oh ini tokoh siapa, oh tugasnya apa. Nanti mereka mencari informasi dengan mencari sumber di internet atau di buku. Jadi itu sih yang saya lakukan. Ya, ini kalau yang tampil di video ini menarik sekali ya buat ya. Jadi anak-anak berusaha untuk memasak bahasanya gitu ya. Kemudian berusaha untuk mencari penjelasannya. Iya. Dengan Iya, jadi anak lebih aktif, nantinya anak lebih aktif, lebih kreatif tentunya, lebih inovatif dan menyenangkan. Pastinya menyenangkan. Karena biasanya anak-anak tuh sukanya yang kayak gini Bu. iya. Sukanya anak-anak itu sukanya yang Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Bu Atun ini apa? kayak apa ya? Area pengembangannya ya dari KBM kemarin itu Bu Atun ingin meningkatkan apa yang
bisa digunakan untuk belajar. Jadi saya tuh terbentuk di situ sebenarnya, pengen pakai media internet atau apa tapi terbentuk dengan fasilitas yang memang begitu. Jadi saya maksimal. Biasa loh ini. Yang pertama itu baru sudah menanyakan kesehatan siswa, kemudian resepsi, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, pembentukan kelompok sudah, medianya juga sudah, gitu ya. Kemudian proses membimbing siswa juga sudah dilakukan. Nah, mengapresiasi juga sudah biasa. Hanya saja ada satu poin nih yang menurut saya lihat kemarinnya itu refleksi pembelajaran. Jadi anak-anak bagaimana mengungkapkan pengalaman belajarnya, nah itu yang sempat dilakukan di kelas. Tapi secara garis besar sudah sangat luar biasa, nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu ya, pembelajaran PPKN. Menurut Bu Atun untuk bentuk refleksi kemarin yang secara lisan itu apakah bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain? Mungkin bisa sih ya, refleksi kan tidak harus bentuk lisan, ya, tulis juga bisa. Tapi biasanya saya kan karena kan 2 jam pelajaran itu saya membutuhkan waktu yang cukup dibagi-bagi ya Bu. Kalau untuk refleksi dengan bentuk tulis kayaknya cukup memakan waktu ini. Jadi kan saya mau melakukan berbagai kolaborasi di sini. Jadi saya memaksimalkan waktunya. Jadi refleksinya kemarin saya pakai bisa aja. Bu Atun yang terakhir nih, gimana perasaannya setelah observasi? Setelah observasi. Boleh deh misalnya ketika observasi, kemudian setelah diobservasi, bagaimana perasaan? Sebelum kita observasi itu kan rempong ya Bu persiapannya. Tapi memang tidak rempong banget sih. Tapi tidak ribet karena saya sudah menyiapkan ini sebelum diminta meminta saya untuk menjadi model teaching. Jadi memang saya sudah melakukan ini di kelas sebelumnya sebetulnya. Jadi untuk privat saya aman sih insya Allah. Cuma paling mengontrol deg-degan aja kali ya Bu pada saat